kami ingin memasukkan semua arus lintas yang itu juga yang ketiga ini ke dalam underpass. Nah, sehingga arus yang di luar underpass yang sebelah kiri ini tidak boleh lurus lagi. Karena yang lurus ini biasanya memacetkan daerah Farudin. Mereka ngejar di sini, kadang-kadang berhenti di sini. Akibatnya yang dari arah Wadas ini juga terhalang. Jadi arus lintas ini jadi diluruskan. Ini akan menghambat gerakan yang lurus. Akibatnya orang yang dari Wadas ini akan terganggu. Dan kalau terganggu, antrian ini akan menghalangi orang yang dari arah proksi. Ada persimpangan terkunci. Oleh sebab itu, kami melakukan perubahan yang di luar daripada jalan Wahabin ini dibelokkan ke kiri dulu. Jadi maksud dan tujuannya sambil mengubah PK5 yang ada di sana. Jadi supaya PK5 tidak ada kesempatan di sana. Nah, kalau yang bertujuan ke Blok A, U-turn di sini. Kembali lagi, terus masuklah ke Blok A. Nah, begitu pula kami ingin menghidupkan arus lalu lintas yang bersirkulasi di belakang ini, yaitu jalan Kebajati, dan terus akhirnya jadi putar sampai ke sini. Jadi dari Blok A Blok B ini kita sudah buatkan putaran dua ini. Nah, jadi dari keluaran Blok A Blok B ini kita putarkan keluar ke sini dan ke kanan. Jadi udah. Nah, begitu pula yang dari arah Blok B ini putaran ini maksud dan tujuannya supaya jalan ini hidup. Jadi aliran darahnya bisa jalan kembali, tidak terdengar oleh PK5 dengan sirkulasi yang seperti ini. Insya Allah jalannya menjadi hidup, jadi PK5 tidak ada kesempatan ini untuk mengulang dagangannya. Jadi kita akan lakukan rekayasa di simpang. Simpang ini sehingga akan di belakang kiri. Nah, ini solusi melakukan mulai besok Pak sehingga betul-betul jalan yang dipakai ini kebanyakan ringan. Kalau beban ringan dan juga bisa mengalirkan jalan ini ke Kebajati ataupun berhutang. Nah, ini perubahan yang dilakukan. Sedangkan pulau-pulau yang ada di sini, pulau yang ada di sini bisa geser ya. Pulau yang ini sudah dibuat. Ini Pak, mau buka sekali lagi Pak. Jadi ada perubahan arus lalu lintas yang dari arah underpass ini seluruhnya ketiga bisa lakukan ke underpass wajib beda. Nah, sedangkan yang di luar ini kita belokkan ke kiri Pak. Karena orang yang lewat forum ini selalu membuat macet, mereka mati dan sebagainya, sehingga terbawa lagi sini. Kalau mereka di sini Pak, kadang menghalangi orang yang lewat Dasim. Obatnya terhalang, yang dari arah Roksi itu terhalang, sehingga ngunci Pak. Makanya nggak beres-beres. Oleh sebab itu kami akan tutup persimpangan ini, dibelokkan ke kiri, nanti U-turn Pak, masuk ke sini. Nah, ini otomatis akan lebih baik. Dan juga Blok A Blok B ini kami akan keluarnya itu sebagian juga keluar ke arah ke Jati Putar dan ke City. Jadi di sini sudah kita buatkan putaran Pak. Di sini. So kita buatkan putaran dua karena Blok B itu keluarnya ada dua di sini juga. Nah, juga kalau orang yang sudah terlanjur ke sini, dia nanti bisa belok ke kanan Pak. Belok ke kanan ke arah Mas Masuk. Nah, jadi simpang ini kita tutup Pak, kita tidak ada traffic light-nya, sehingga gerakannya lebih sederhana. Kalau ini lancar di sini, otomatis yang di atasnya juga menjadi lancar. Sehingga orang yang tadinya ngonci di sini ini menghalangi orang yang ke bawah. Nah, ini akan hilang Pak. Ini jalan, ini juga jalan. Jadi yang sudah ini, insya Allah saya akan coba ini. Jadi kita lakukan uji coba ya besok. Terus yang kedua juga sirkulasi ini sekarang sudah berjalan. Parkir di sini juga sudah hilang karena kita sudah buatkan pulau. Coba dilihat videonya ini, memang masih ada kemacetan sedikit karena masih ada hambatan. Ini pulau-pulau yang sudah dibuatkan sudah. Jadi ini nanti kalau sudah permanen, mudah-mudahan ini bisa diisi oleh kamar dan juga pos kalu di sini. Nah, ini kita pelan karena memang masih ada hambatan-hambatan PK5 yang ada di sini. KAI Pak Wajah. Nah, ini Pak relatif
Nah ini Pak, perubahan organisasinya akan segera kita lakukan dan kami sudah berkoordinasi dengan Blok B untuk melakukan ini. Nah dengan adanya ini insya Allah dalam baik Farum ini tidak terlalu berat di kekirian. Dan ini bisa berfungsi juga tidak memberikan kesempatan kepada PK5 untuk menggelar dagangannya lagi karena dilewati oleh arus lalu lintas. Karena sudah terbuka jalan ini, jadi ini terbuka jalannya Pak. Sehingga untuk mereka menempatkan barang sudah sulit karena arus lalu lintasnya akan hidup. Kita dorong ini seperti itu. Nah ini yang lalu lintasnya akan dilakukan. Lanjut. Nah ini mau izin, yang ini hambatannya belum dikerjakan kayak untuk doa kalau bisa dikerjakan. Ada yang lama yang ini Pak supaya belokannya masuknya lancar. Belum buka tuh, kita sampaikan kemarin. Pak ini kalau Bapak kemarin tidak melihat, jadinya kalau Aku nonton TV. oh tidak ya kalau saya nggak usah. Jadi ini sebagian aku kenyataan terlihat Pak bahwa yang pemimpin-pemimpinnya itu biasanya juga bukan dagang. Jadi adalah sama seperti Bajai Pak, dia nggak punya Bajai jadi berdemo Bajai. Dia tidak punya pemilik Bajai jadi berdemo Bajai. Jadi sama di sini juga dia nggak bukan yang dagang. Nggak tahu saya siapa. Nah, yang penting Blok G udah siap. Kalau udah siap, Polda udah siap dukung kita. Pak, Saya kalau 150 orang itu pun urunin, kita terapkan perda dan melanggar pidanakan. Nggak mau tahu, pidanakan aja udah. Yang ini kita siapkan tempat dia masuk. Karena ini kalau Bapak kasih dia masuk, ada satu dua di luar, ini sepi. Jadi kalau mau masuk semua. Kalau dia masih lakukan, ya sudah tangkap aja udah pidana proses hukum. Pengen demo ya, atau kita kerjain terus lawan-lawan aja udah. Ini kalau nggak ada law enforcement, nggak ada cerita Bangkok hari ini. Nggak ada lah di dunia manapun namanya PKL itu, kita kalau usia kita tidak mau, tidak manusiawi. Kita sediakan tempat. Tapi nanti kalau kita bisa hubungkan jembatan ke Blok F Pak. Nanti berebut dengan G gitu loh. Tapi Blok F nggak mungkin dibangun kalau Anda tidak kosongkan. Nanti bisa-bisa Blok G, nanti kita kuat tuh Pak. Kalau dia jual kepada orang keponakannya siapapun, sita. Orang milik nego unit, sita. Kalau bukan turunan anak menantu yang kerja di situ, sita. Karena akan dijual kepada aku, kalau itu sama Blok F Pak. Nah itu kita harus sampaikan sama mereka. Kita tidak ada niat mau menyusahin orang. Jadi kalau dia tidak mau, kami tindakan. Kita udah ngomong Pak Kapolda kemarin. Berapa orang kita tangkap, nggak mau tahu, tangkap semua, masukin, nggak ada urusan. Mau demo aja sini. Nyari saya juga pusing di ruangan itu banyak. Kita ini aja udah. Itu aja. Jadi ini udah kurang ngajar, itu main politik nih. Kayak orang mas sudah main politik. DPRD udah ngomong kan. Ya kita ini aja. Yang penting Blok G harus siap. Yang saya minta intinya laporkan hubungan ke Blok F di mana. Mau berapa duit? Banyak orang mau invest ke hubungan ke situ. Ya jamin Keramat Jati beres, disambung bikin jembatan. Jadi kalau PKI masih nggak mau, Anda yang bukan manusia lagi. Kalau bilang saya tidak manusiawi melawan hak asasi manusia, Anda yang kurang ajar untuk kita invest gitu banyak. Gak ada toleransi loh. Itu rata-rata orang Jakarta itu kan. Kalau aku pilih, saya udah bilang nggak usah pilih, saya nggak apa-apa. Dia bilang saya Firaun, bagus dong kalau bisa jadi Firaun, hebat saya. Bagus tuh. Jadi Firaun, hebat. Nggak gampang bisa jadi Firaun. Kurang aja. Yang penting ini aja, jangan apa. Terus mobil bapak kan banyak mobil patroli agak siang, kalau kita panas. Jadi jangan Keramat Jati putar aja. Putar aja, biar bus kita masuk. Kita masuk udah mau kadang kan. Di bus kita terus aja. Kalau dia pecahin kaca bus, pidana. Dia bakar bus, pidana. Kita lihat aja. Kalau kamu bilang ada 100 yang bakar, 100 kita penjarakan. Nggak ada urusan. Dia masih tegas. Dia masuk aja. Ganggu pembeli. Kalau yang mobil apa, pembeli juga takut kan? Putar aja Pak mobil Bapak. Karena kasih penerangan bahwa kalau ada kosongan ini kita akan bangun hubungan Blok F.
terus disampaikan gitu loh. Gak boleh nyerah nih Pak, kalau Pak nyerah ini bubar Jakarta nih Pak. Nanti gak lama lagi tamrin istana didudukin di lapak-lapak itu, jangan tamrin. Karena orang tambah banyak. Ya Pak, jadi dengan beban arus lagi Pak, dimasukkan ke Wajani jadi benar, insya Allah itu jalan jadi teresap oleh kendaraan. Ke kiri mobil Pak, jadi mobil bus itu harus masuk ya, di situ lewati. Macet, klakson terus. Orang dagang klakson terus. Mobil banget ngomong artinya pusing dengan ya Pak. Bunyi terus. Siapa yang mau beli? Siang-siang kan malas Pak. Petugas sudah pergi mainnya di mobil sampai sore. Keliling-keliling situ aja. Ngau nggak ngarut itu. Sampai orang pusing sendiri, nggak mau belanja Pak, pusing. Ya ada. Nah ini Pak, situasi 15.5. Jadi ini yang kemarin diterima oleh Pak Wali. Nah ini, kalau Pak ini indah banget nih Pak. Ya, seperti masalah macet. Nah ini juga motor kita rada-rada di Audi sebagainya. Kita buat kosman. Nah ini juga di kawasan Tanah Abang Selasa aja kemarin kosong. Kalau ini bisa dipertahankan Pagi kosong ya. Saya dapat laporan foto terus Pak. Siang ada petugas pun mulai Tom and Jerry aja. Kenapa jadi Pak? Jam pagi masih oke kan? Nah ini Pak PKL ini, PKL ini yang KTP dan non-DKI juga Semua masuk Pak, motor DKI itu masuk. Nanti berebut dalam di Blok G. Masih. Biar selaku jembatan. Masih. Itu bayarnya Pak, luasnya apa kau beli berapa sekarang? Berapa miliar? Per meter kita 200 juta kan? Iya. Per meter kan? Iya. Ini satu kiosnya berapa? Satu kios kita ini 5 juta. Enggak, bukan maksud saya berapa meter? Itu luasnya 225 Pak. 225. Satu kios. 1,5 kali 1,5. Kalau kiosnya 4 meter. Nah, arti kan kalau 4 meter, kayak 2 juta itu 800 juta. Nah, iya. Saya ada hutang apa sama bapak lu kaki lu, gua kasih lu 800 juta punya kios. Kenapa gua bisa sambungan jembatan? Dia nilainya juga kasih naik kan Pak. Setengah pun 400 juta nilainya. Makanya yang akan terjadi nanti PD Pasar Jaya jangan main. Ini bisa jual beli. Semua yang dagang PKL itu akhirnya berebut dapatin kios, ini mesti data nama-nama ini Pak. Ya saya kira kamu udah punya. Sudah ada Pak. Begitu kita mau nyambung F, pasti semua anak cucu cicit daftar itu. Tujuannya apa? Untuk dijual kiosnya. Siapapun mau beli kios di Blok G, itu murah. Ya, murah kan Blok G kan? Iya. Kalau jadi sambungin, meledak. Jadi kalau mereka masih tidak mau, sudah sikat aja. Nggak mau tahu gitu. Ada protap, saya kalau bawa senjata tembak. Saya bilang, kalau bawa senjata tembak. Ya. Ini kalau dia cabut senjata, kasih peringatan, masih maju, tembak. Gitu Pak. Tak ada pilihan. Kalau nggak gitu nggak beres nih. Ini negara udah yang salah jadi benar, bingung kita. Ya, ada. Ini catat nama-nama itu Pak Wali, Pak Biro. Ada Pak, sudah ada Pak. Catat ya, tahu. jangan beranak tindakan itu Pak. Pengalaman kita potong beranak loh Pak. Udah lebih kan Bu? Udah lebih. Bukan sekarang saya suruh hitung invest nyambung ke Blok F. Itu dapat berapa kios lagi situ, itu boleh dijual lah yang nyambung untuk lewat kan. Sambung aja. Banyak yang mau bangun situ masih. Ya. Kalau tidak mau kita anggarkan ibu bangunnya itu. Ibu aja bangun. Jadi kalau dia nggak mau, bangun aja. Bukan 50 miliar, apa kecil. Udah mau 500 miliar bingung selalu hitungannya. Pakai itu bangun. Bisa masih kita bangun. Tapi habis itu kita minta bantuan para aparat, kita tidak ada toleransi sama sekali Pak. Begitu mereka dagang di jalan, sikat habis. Tidak ada toleransi. Kurungin, kurung aja semua. Kapok Pak, kurung seminggu kali ada kapok, ya tangkap kurung lagi. Dan gue pembelinya Pak. Ini ada perda nggak ya? Yang beli masuk penjara nggak ya? Masuk Pak. Yang beli masuk penjara kan? Udah tangkap beberapa. Kalau udah blok siap, yang belanja kita umumkan dulu sekarang. Dan saya kira di Dishub sosialisasi keliling.
Kan ganggu mereka tuh, pakai yang kaca itu. Yang belanja pun akan dipidana. Nah, jadi keluarkan itu. Jadi kita mulai tangkap pembelinya. Tangkap pembelinya dulu. Penjarain. Pasti dia mulai mikir, Pak. Mau demo lah. Pusing amat. Aku berhenti juga aku udah rela, aku pusing amat. Ini mau apa gitu. Itu pokoknya mesti beresin dulu. Begitu aja. Kalau ada login. Jadi yang sebelah kiri Pak pendataan mereka ya, yang sebelah kanan menyiapkan blokir. Nah sekarang semua sudah bergerak, pendataan sudah bergerak, menyiapkan blokir sudah bergerak. Nah tinggal kita pembinaan ini tinggal dorong saja Pak. Enggak perlu tambahan eksori ya Pak, jumlahnya aja masih cukup blokir. Ya. Kalau memang saudara. Eksori apa siapa? Mana saya? Sebenarnya swasta. Siapa? Enggak jalan. Enggak jalan. Ibu tawar beli aja susah. Maksud saya Beli aja, kalau dia mau jual bisa. Tanya aja, beli aja. itu lebih bagus Pak Exo dia. Beli aja. Beli aja, karena dia sepi. Cuma tanya. Ya nanti saya. Nah kita beli aja, kalau yang sambung ribut lagi ya. Nah saya bisa beli aja. Dia harus melalui itu kalau mau nyambung itu harus melalui ini. Beli sendiri PKL khusus. Ibu beli aja udah. Iya. Blokir dengan blok. Ibu kan ada duit buat beli kan? Iya. Ini mau pakai dia juga. Beli aja, beli semua. Ada duit pun bingung kadang-kadang. Nyari Pak. Gak usah utang, ini nyari-nyari tempat mana yang kosong beli aja, gak akan rugi ibu. Mana ada gedung-gedung lampu ibu beli semua. Itu untuk hak yang lain. Dia lewat, parkir motor, parkir semua gitu. Pokoknya yang swasta rugi, yang dia beli kita beli. Kita beli parkiran 5.000 motor, kan 2.000 rupiah motor. Seharian naik bus dari situ. Pasti laku tempat itu. Ya kan? Beli aja. Jadi kalau Exo dia itu Coba tuh. Cara beli kan itu kan. Kalau pakai pricer beli aja. Kalau dia jual, kalau kita jual. Exo dia dengan blokir itu udah berperubahan. Udah jadi satu nih. Ini udah gabung. Beli aja Pak. Blokir sama blok F. Minggu ini ya Kapolri saya. Kalau dia utang bank, tanya ke bank. Bank mana yang udah punya lagi? Baik Pak. Nah ini masalah PK5 tadi sudah selesai Pak. Nah sekarang ini ada tambahan informasi bahwa sekarang 43 bangunan ini yang kami data Pak, itu penertiban sudah dilakukan penyegelan 25 bangunan. Ternyata kebetulan Bu Ratu lapor lagi, ternyata ditambah lagi sekitar 40-an lagi Pak. Jadi 80-an? 80-an. 8 Pak. Berarti beranak lagi? Termasuk di jalan-jalan yang kemarin yang sempat dijaga. Jadi ditambah lagi Pak, secara ini jadi 80-an. P2P bisa nggak kirim surat? P2P ini siapa ya? Ini Bu Ratu. Oh ibu ya? Bisa. Bisa bikin surat untuk tertibkan. Ya. Mau ganggu mereka di lebaran ini Bu? Ya, siap Pak. Ganggunya sekarang. Karena kalau didorong masuk, orang lebaran masih nyari barang gitu. Ibu percaya sama saya, kalau kita nggak mau ganggu sekarang, habis lebaran, dia tetap biar sepi. Alasan tidak mau keluar karena sepi. Nggak bisa. Kalau mau sekarang, ganggunya masih sekarang. Terus bulan suci Ramadan lagi kan, yang bikin ribut pasti bukan Islam. Itu aja udah. Dia nggak bisa jual-jual agama. Nggak bisa jual agama. Kalau nggak jual-jualan agama nggak bisa bedain yang mana asli mana enggak. Mana ada bulan suci Ramadan ngajar orang ribut bakar-bakar. Udah Pak? Nah udah kawan. Ada. Bulan suci aja lah kita hantam dengan ini. Ini Pak, ini Bu Rata mau dijemput dan ini banyak sekali instansi juga yang mengeluarkan izin. Jadi saya melihat seperti tadi ada dari UMKM dan sebagainya. Nah ini Kita ada urusan dengan pemkot Batam kalau ya, kita takut. Ya ini Pak solusinya. Solusinya ini memang ditutup aja dulu. Nanti pasti orangnya akan. Aku wali kota Jakarta Pusat itu apa Pak? Izin apa dia wali kota Jakarta Pusat? Ada kopinya. Kopi itu pendapatnya di sini. Apa Pak?
dinas koperasi itu dulu. Studinya Pak, kecil Pak. Nah sekarang ini perintahkan mereka langsung kirim surat pada yang bersangkutan. Kan semua peraturan di Indonesia kan menarik tuh. Apabila ditemukan kesalahan, kelalaian atau segala macam kan selalu gitu tuh. Maka ini akan dicabut. Jadi gunakan pasal itu. Kami temukan ada kelalaian zaman dulu gitu loh. Ya sekarang kami cabut surat Anda. Betul Pak Kris, saya mau tanya, barangkali begini Pak, si izin utamanya kan izin ekspedisinya. Nggak ada izinnya. Nah, berarti sebetulnya izin SIUP itu bukan izin untuk ekspedisi Pak, SIUP itu izin perdagangan Pak. Bisa ditutup Pak. Nah, makanya yang maksud saya Bu, sekarang orang kan ngotot, Ya. keluarin dinas koperasi. Dianggapnya sudah ada izin itu ya Pak ya. Ya di kita kan yang penting ada satu potong surat, ada tanda-tanda kata berizin juga dipakai-pakai. Langsung bisa kerjakan langsung dia Ya berdasarkan itu kan, ya bisa dicabut Pak. cabut semua. Bukan izin ekspedisi Pak. Bukan ekspedisi. Enggak, walaupun izin mau izin dagang, izin apapun kita nggak mau kasih izin. Karena di situ bukan daerah untuk dagang jalan itu. Cabut aja. Rumah biasa kan, Iya. cabut aja semua Pak. Ya sudah Sudin kan bisa kan cabut kan? Malah ada kontrakan PDKA itu banyak diletakkan. Bapak jangan nggak nyebut kalimat di bawah tuh loh. Berdasarkan ini ada salah, jadi ini karena terjadi kesalahan itu loh. Cari, jadi dia PTON cari pasalnya, Ya, kita cari. cari aja udah semua punya. Ini udah saya fotokopinya lengkap. Nanti bisa berkoordinasi. Kirim ke yang bersangkutan loh cabut. Iya, Pak. Nanti tembuskan ke saya ya. Iya. Ya, Ini nggak bisa keluarkan sepotong surat pun. Ilegal. Kalau dia terus bisa pidana kan? Bisa pidana kan kalau dia terus? apalagi ini nyambut segel dan sebagainya. Kalau dari segel kan Kalau wali kota bisa pidana kan? Bisa Pak. Ya udah, kalau nanti udah cabut dia masih bandel, habis lebaran lah, kasih napas dikit. Habis lebaran kita penjarain aja. Membeli juga, baru kapok. Kalau itu nggak ada. ini sudah dicabut Pak 25 dan sampai saat ini masih segel. Jadi sosialisasi dulu loh. Pembeli juga akan kali pidana sekian bulan itu sudah mengganggu itu. Ya itu divideokan. Saya tidak mau nanti Bank Dunia namanya PBB bilang kita melanggar hak asasi manusia. Nah, tidak ada sosialisasi. Sosialisasi aja divideokan. Ya, kita tempelkan semua. Pakai spanduk itu bahwa Anda akan dipidana, pembeli akan dipidana, terus pulang. Nah, pembeli akan dipidana, segala macam ulang terus. Saya divideokan, ada bukti Pak. Ya, supaya mobil masuk. Nah ini ada Pak Irman yang maksudnya ini Pak supaya kewilayahan itu menjadi karena itu juga Pak, siapa tidak? jadi warga Dari KDK Pak. jadi apa sewa menyewa lapak ya, perlu disinilah Pak sewa menyewa lapak yang ada di sana. Karena ini banyak oknum RT RW yang menyewakan Pak. Jadi Bapak cari peraturan bagaimana caranya memecat RT RW. Lebih kurang. Gitu loh. Dari aturan yang dipecat. Kalau ada masyarakat nggak bisa, kita gimana caranya pecat mereka Pak. Kalau mereka bisa, pidanakan. Cari bukti, mereka memungut pungli seperti ini, lalu kita proses pidana. Kalau ada proses pidana, maka jadi dicopot dari ketua RW. Hampir semua ketua RW itu dagangin jagung hijau, pinggiran sungai. Makanya berebut di baju dia Jakarta ini tertimbun bayar soalnya. Data-data kan ada Pak. Saya nggak main bohong aja. Nama-namanya sudah ada. Biasa kan ada preman-preman ini. Tapi biasanya juga takut mati lah kalau ada gitu lah ya. Dia lagi mabuk. Kalau yang miskin kere dia mau mati. Kalau udah terlalu kaya dia juga takut mati. Sama uji-uji, dia juga kita takut mati kan? Sama-sama kan gitu.
Tanah Abang berarti kita putusannya itu Pak ya. Jadi blok pertama, blok G itu didata orang jangan berubah. PD Pasar harus tegas. Turunan hanya anak menantu. Orang tidak boleh lebih dari 1 unit. Dan ibu beli, tanya, suruh dia jual aja udah. Terus sambung jembatan sampai ke blok F. Ke blok F. Supaya jadi orang nyambung kan dagang gitu kan. Tapi ini yang kelas kaki 5 gitu. Ini kelas ini. Nah, ya terus sosialisasi perlu keliling. Nah habis lebaran pembeli kita penjarakan, tidak pidana. Pertama mungkin tangkap dulu, bawa itu diproses, nggak ditahan. Dia akan ceritakan kalau dia masih terus ditangkap, diinterogasi seharian, masih nggak takut, kurung. Padahal dikurung, disosialisasikan. Masih jalan, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak, saya perlu datang gitu loh. Nah ini mesti jelas. Dan Pak Iko dan spanduk juga termasuk blokir. Nggak, maksud saya spanduk itu pembeli akan dipidana berdasarkan Perda nomor sekian. Nomor berapa? Oh itu yang di lokasi umum. Kalau yang di dalam pasar kami sudah siapkan supaya lokasi pendaftaran. Terus Bapak tempel, segera dibangun jembatan penghubung blok F. Please, tapi jualan. Terus tempelin yang Surya, doakan untuk dibeli Pemprov, doakan. Atau terus insya Allah akan dibeli Pemprov gitu loh. Kalau nggak beli masalah kita dong, kalau belum menghentak boleh usaha. Terus kita niatnya ada gitu Pak. Tulis. Ada informasi Pak ya. Promosi, informasikan. Bapak bisa tempel Pak. Jangan menyesal kalau blok G sudah ramai terhubung blok F. Tinggal 10 menit. Kan bisa ngomong. Nah, Bapak bisa sampaikan. Bapak, kemurahan hati hanya saat ini. Setelah itu tidak ada belas kasihan lagi, ya gitu loh. Jadi itu mesti, jadi orang baca kan. Bapak lawan loh tulisan-tulisan dia itu. Jokowi, Ahok, macam-macam. Tapi aku udah kenyang. Saya kalau dari depan rumah saya ditempelin. Gara-gara waktu kulit, tempelin. Kalau di gerbang rumah saya ditempelin. Ahok macam-macam, Jokowi, Ahok, macam-macam tulisan. Nggak sempat baca saya tempelin. Di depan gerbang rumah. Ya jadi itu Pak, spanduk-spanduk bahasa yang keren tadi loh Pak. Promo ya. Nah, bulan promosi, nantikan, gitu kan? Nantikan terhubung dengan blok F. Terima kasih Pak Wagub dan Pak pejabat yang saya hormati, Bapak Ibu. Kami melaporkan kondisi blok G ketika kami kunjungi kemarin siang. Pada posisi ini ketika sehari sebelumnya pagi harinya mereka demonstrasi dan kami terima sekitar 26 orang di tingkat kota. Siangnya kembali jajaran diikuti dengan SKPD berkunjungan menerima kepala pasar, kemudian manajer. Kami mendapatkan beberapa posisi yang memang harus diperbaiki Pak. Pertama, kondisi tangga banyak yang keropos. Kemudian tangga di lantai 2 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 3 juga banyak yang ada lepas antara ubin dengan jembatan ke atas ini kelihatan bolongnya. Ada yang sudah kita ukur ada 17 cm, 20. Ini membahayakan harus buat plat besi. Kemudian kekotoran dan kekumuhan. Lalu yang keempat adalah soal adanya praktek melamari prostitusi di situ. Iya, pemungkaran. Yang Sekarang gini aja Pak, tangkap aja Pak. Jadinya itu Satpol PP langsung tangkap. Jadi kalau di jalan-jalan Kemayoran jangan ditangkap. Itu PSK yang udah kurang laku, biarin aja Pak. Yang sungai Sunter kasihan mati ya, dia kejaran. Nah, tangkap yang di PJ pasar kita tuh banyak dibuat institusi loh Pak. Dari bongkaran. Makanya sekarang ada 12 pintu kita tutup Pak. Kita siapkan. Tadi bongkaran kereta api udah siap kok. Kita sikat sekali Pak. Kereta api udah siap Pak. Baik, kami lanjut dulu Pak. Izin yang tambahannya adalah bahwa kami memang
Ketika operasi itu, Pak Wali dari depan, saya dari belakang dengan teman kelurahan. Kami dari belakang langsung menemukan RPH, dan RPH Pak Haji Ali Jawas sudah diundang oleh Pak Wali kemarin didampingi Pak Camat, dan diberikan waktu 1 minggu, Pak Wagub, diberikan waktu 1 minggu untuk yang bersangkutan kita siapkan pindah. Karena pindah ke Cakung yang saya nggak mau karena mereka jauh, maka Pak Wali dengan memberikan kesempatan. Kebetulan di Rorotan, tanah pribadinya Pak Wali ada tempat untuk penyembelihan bebek itik. Nah, beliau menawarkan 2 hal. Pertama, kalau dalam seminggu ini tidak ada jawaban, maka dipindahkan. Kita akan law enforcement, kita pindahkan ke Rorotan. Kemudian para pekerjanya dipekerjakan selain di tempat mereka juga dialihkan ke penyembelihan bebek tadi, Pak. Pak Wali sudah memberikan garis seperti itu, dan kami sudah bertemu dengan Pak Ali Jawa dengan teman-teman bersama saudara. Lalu untuk pedagang, untuk sosialisasi sambil kami operasi pada hari-hari siang itu bersama dengan Satpol PP, kami melakukan mobil keliling dengan halo-halo dengan petugas kami dari Humas untuk menyampaikan tentang larangan berdagang di jalan, pemberian kesadaran kepada pembeli bahwa ini adalah hak publik, dan untuk kami akan melakukan aturan untuk sosialisasi itu. Cuma bahkan pembeli pun bisa dipidana. Baik, itu yang belum kami videokan. Kami sudah berjalan dan kami rekam. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan dengan Dishub dan Satpol PP kami. Kemudian yang berikutnya, hasil mereka kami koordinasi ketika kami tak terima di kantor Wali Kota. Kemudian siangnya kami kunjungi. Sehari kemudian mereka membuat pernyataan, Pak. Membuat pernyataan yang isinya ditandang oleh tokoh-tokoh yang mereka mewakili itu untuk menyatakan siap mengikuti kebijakan DKI, namun dia minta waktu, dan sekarang ini siang hari antara jam 10 sampai dengan jam 17 sore mengatur keadaan jualan tidak di jalan, tapi dia mengambil parkir mengambil di belah kiri tempat trotoar 1 meter, Pak, dan mereka menjaga kebersihan, menjaga ketenangan itu, dan menjaga lalu lintas, dan menyatakan ini oleh 7 orang, dan ada kata-kata sampai dengan menjelang hari raya. Untuk kemudian mereka siap membongkar semuanya, masuk ke Blok G, sambil menuju Blok G siap. Dan untuk Blok G, kios-kios yang kami kunjungi bentuknya 45 derajat melengkung begini, ada sekitar 30% yang rusak. Kemudian karena bentuknya bukan kios yang 4 begini, maka harus dibuatkan semacam teralis atau besi untuk pasang dagangan. Dan mereka sekarang ini dalam posisi tidak teratur karena antara pedagang makanan dan pakaian dalam satu yunasi, tidak dalam yunasi yang lain, sehingga semerawut. Selain kumuh, malah nggak terapi. Nah, demikian pula mereka enggan. Beberapa pedagang yang kami kunjungi, kami diajak dialog, mereka mengatakan mereka enggan dagang di atas. Antara lain kondisinya pertama, pedagang pembeli tidak datang karena bau dari RPH yang belum kita inginkan. Yang kedua, karena memang banyaknya prostitusi. Yang ketiga, akses jalan menuju ke sana yang macet. Yang ketiga, masih adanya jalan yang becek dan banjir. Untuk itu maka Dinas PU Jalan dan PUR sudah siap untuk memperbaiki. Kemudian aliran lalu lintas yang ke Kebun Jati sudah kita siapkan. Nah, mereka demo di depan itu, Bapak Ibu. Mereka menutup akses Kebun Jati itu kemarin. Untuk itu ada beberapa kesepakatan langkah maju dari hal itu, dan kita tetap jaga di sana, Pak, untuk menghindari resiko yang tinggi seperti laporan kami rapat terdahulu. Maka kami dengan persuasif edukatif dan para tokoh masyarakat dengan sosialisasi Pak Camat juga kita sedang approach dengan Yayasan Said Naum untuk pinjam halamannya untuk memindahkan sebagian yang belum tertanggung di Blok G untuk orang yang berada di jalan, kita pindahkan ke Said Naum dengan mereka sudah bersiap. Dan ini kami kerjakan juga dengan pihak Kapolsek maupun dan Ramil dengan jajaran Dishub, Satpol PP dengan dinas teknis terkait. Dan untuk yang 45 bangunan eksekusi yang akan kita lakukan minggu depan, seizin Bapak, kita akan teruskan dengan kita segel. Betul, Pak. Ya, jadi sisanya 45. Ini yang belum kita segel, Pak. Ada tambahan betul, Pak? Ini Pak tambahannya, Pak. Jadi totalnya jadi 80 sekian. Kemarin ada 25, tambah lagi berapa? 55, Pak. Total 80 sekian. Begitu, Pak. Jadi kami lakukan terus sehingga ini operasi yang kesekian kali pada hari kemarin kita jaga sampai siang. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, untuk kerjanya. Terima kasih, Pak. Ini nambah untuk mungkin dari PJKA sebagian dari bongkaran kita bongkar, Pak. Khusus toilet kemarin ada 9 toilet yang untuk produksi kita bongkar berapa Kita terima laporan itu, Pak. Ini agar segera ditindaklanjuti, jangan didiamin, Pak. Kedua juga dari PD Pasar Jaya itu jembatan yang belakang
Ya. itu belum diperbaiki. Jembatan Mas Ayat itu akses juga mungkin baik untuk masuk tuh para pengunjung konsumen. Terus jembatan tinggi pun banyak pedagang. Walaupun ada batasan yang kemarin kita sikat juga walaupun kita sama pemerintah kok. Kita pemerintah pusat dengan pemerintah bareng kita sudah tertimpa juga Pak. Jadi alhamdulillah di jembatan Tanah Tinggi yang macet pedagangnya sudah kita tertipkan. Yang kedua Pak, surat perintah bongkar saya sudah kasih dari PJKM, ada habis lebaran Pak ya. Saya minta Pak, kalau bisa habis lebaran 3 hari Pak, atau seminggu kalau kita lebih cepat Pak. lebih cepat lagi seperti Pak. Yang paling bagus pas sudah tidak tanggal merah, lebaran kan Kamis, Jumat ya. Rabu Kamis. Rabu Kamis. Jumat kalau bongkar. Mumpung orang pada pulang luar kota semua Pak. Jadi waktu mudik ini orang mudik beresin semua. Dan mereka kayaknya udah siap Pak, kalau habis lebaran di bongkar dia udah siap-siap Pak untuk terima kasih Pak. Jadi sesuai pernyataan ini mereka siap berbunga Pak. Jadi yang kereta api harus bersih loh, bongkar itu. Saya udah ngomong sama Pak Dirut itu. Pak Dirut udah siap makeup beresin. Harus bersih Pak. Ini nggak boleh lagi Pak, ada prostitusi yang ya saya bukan melarang prostitusinya sebenarnya gitu. Di hotel mewah juga banyak gitu kan. Cuma maksud saya jangan mengganggu ketertiban umum aja. Ya, saya tidak bilang setuju, saya bilang nggak setuju gitu kan. Susah. Ya, oke. Nanti beres Pak. Saya kalau mau tinggalkan ini jalan aja Pak. Yang pusat kalau udah beres, kereta api juga udah beres Pak. Ini biar pulang cepat mengurangi macet Pak. Tapi kalau ramai-ramai sini kan lebih macet kan. Kalau sebagian jalan dulu kan kurang macet. Pak, kereta api jangan dulu Pak, masih di Jatinegara Pak. Oh jadi negara sudah. Iya Pak. Bu. Terima kasih laporannya. Jadi pertama lalu lintas sudah kondusif dan parkir liar sudah berkurang. Kedua, persimpangan depan jalan buntu masih banyak angkutan kompeten. Ketiga, aparat lapangan khususnya Satpol PP adalah terus konsisten dan tanggung jawab terkait. Empat, blok B, di blok B juga masih ada tempat yang kosong. Pedagang yang di luar tidak mau masuk karena masih saingan dan pedagang yang hanya menggunakan kapal. Selanjutnya, lantai 1 pasar impres prasarana pasar belum siap 100% sehingga banyak pedagang kalau siang hari keluar jalan juga. Camat pasar minggu masih melakukan pendataan identitas PKL dan juga ojek perlu ditertibkan. Ini situasinya ya, memang ini bersih ya, 16 Juli 2013 dari kemarin seperti ini M7. Tapi ini yang rada karet Pak. Jadi seharusnya Bapak beritahu nomor M7 ini terjadi sekitar jam 8:30 jam 8:30. Nah ini Pak sudah cukup bersih. Nah kita berjaga terus. Nah ini ada videonya itu aja. Videonya pada waktu pembersihan. Nah ini Pak yang saya bingung ini pedagang-pedagang ini pakai buang sampah tidak beradab sama sekali. Jadi kalau bisa pakai plastik atau bagaimana ya. Makanya saya bilang itu tuh subsidi pisang sayur yang Bapak Ibu makan di DKI. Karena kita bimbing fee-nya bisa ratusan ribu uang kepada rumah. Jadi yang nggak kurang kita yang buang itu. Oke Pak, sampahnya. Setiap hari. Karena kalau orang Jakarta itu aja Pak. Kita kalau orang Jakarta dan tinggal di Jakarta. Ini apa sih? Petugas sampah. Tapi dia operasi itu tetap diberikan ya. Jadi dia operasinya ya jadi boros di kayu yang baru.
di bawah Pak Ujang, Pak PPS. Wow, izin ya. Ini nggak boleh masuk. Tapi kan orang yang bawa sayur-sayur semua kan dia bawa sayur kita. Ini nggak subsidi. Jadi itu mesti tegasin juga Pak. Siswa swasta itu Pak. Ini lah siswa swasta yang kita bayar. Kalau dia lama-lama mikir. Iya. Buang sampah ada tanpa Itu plastik. yang mau sampah suruh bayar. Iya, sudah banyak. Di pasar dia bisa itu bisa bayar persen ya. Ada kan jual. Iya. Dia orang mau sampah bayar. Jadi sekarang dia waktu datang dari Lampung dari mana dia mikir nih. Ini sampah udah saya bawa pulang bawa ke jalan deh. Dari mana gitu. Nah ini evaluasinya hanya agak siang sedikit sih mas. Maksudnya belajar khusus di Jangan kiri kanan seperti itu. Jadi kita toleransi pakai kiri kanan dagangannya Pak. sebetulnya tidak boleh, dia harus masuk lockdown atau pasar, harus masuk lockdown atau pasar, tak boleh sama sekali. Pasar masuk kan. Masih ada. Oke, ada. Ini sudah masuk kan? Ini kalau siang sedikit tidak. Bisa dorong masuk. Ya. Ini sisa dagang malam. Bukan ini yang mencoba-coba tadi Pak, mencoba-coba komedi. Begitu ada pedagang, ya. Masih nggak putus per 6 bulan. Sudah dikasih tempat masih. Sampai 6 bulan nggak putus, datang terus. Mobil masih gitu terus 6 bulan aja. 4 kuartal. Nah, kalau sudah ada di atas jam 9 ya udah. Tapi tadi Pak masih diingatkan posisi. Ini kondisi lebih seperti ini. Ini jadi sekali. Tapi Iya. pedagang tidak ada PKL yang menggunakan tambah juga. Jadi itu di luar-luar itu masih ya itu koordinasi dengan teman-teman dimasukin ke dalam. Kalau itu lama-lama keluar lagi. Nah, saya akan melihatnya ada lockdown ini ada yang kosong. Masih banyak yang kosong. Blok B ini masih ada yang belum dimakan. Dan itu masih dorong Pak. Itu punya tanah itu dikasih. Oke, itu kalau nggak mau sih. Nah itu harus disisihkan soal sudah. Nah ibu atur dulu, terus pasang dan masuk. Seperti apa yang donasi segala macam. Pasang. Banyak. Dua semua sih. Ya kalau dia mau masuk pasang. Jadi ada pilihan. Pasar dan tidak makan PKL yang untuk mengisi di blok B. Tapi masih bareng itu Pak, ikut kerjanya. Ikut maksanya barang itu Pak. Kalau nggak muat. Terus diumumkan juga bahwa ini yang kasih kepada UMKM kasihan. Itu ibu juga yang pegang sana ya. Iya, ibu. Kasihan. Jadi tolong disosialisasikan bahwa pembeli pun akan kita pidana seperti itu terus diulang. Termasuk juga. Sudah satu bulan ngomongin sama, pegang spanduk aja Bu. Iya. Perda sekian. Nah kalau sebulan dia masih kita main-main ya sudah dari korbannya udah berapa biji kita tangkap. Kasihnya kasih ribut, dia itu nggak apa-apa, tangkap aja. Masih gitu Pak. Kuala Lumpur bisa beres, masa kita nggak beres? Kamboja bisa beres, Kamboja pun beres. Masa masuk semua bukan dulu, Kamboja masuk semua buat itu mau usah belajar negara-negara jauh yang Kamboja, Vietnam beres. Kalau di trotoar next sepeda itu nanti dibersihin sampai dia taruh disanksi. Bakal melakukan itu pidana, jadi ada law enforcement-nya saja. Nah ini yang membahas juga sampai saat ini belum dilakukan. Lockdown ini masih banyak Pak. Kalau itu udah memang itu bisa. Enggak gini Bu, ini maksud saya kita nggak boleh masuk sebagian-sebagian. Jika mau dorong orang masuk itu langsung harus semua selesai. Jadi kalau ibu masuk, oh ini belum siap lagi, nggak bisa. Jadi lebih baik disiapkan semua masuk. Jadi tidak boleh sisa satu orang pun di luar. Kalau nanti masuk siap, ini belum siap setengah, ini keluar lagi, iri lagi deh. Mendorong masuknya Pak, mungkin harus bersama-sama.
SDM, perhubungan itu sudah yang bagus. Cuman persoalannya kita harus konsisten juga, sama-sama konsisten Pak. Jadi mau saya supaya itu punya daya tarik Pak. Blok B maupun blok G tolong dibenahi yang baik supaya ada daya tarik Pak. Mereka kalau kita lihat, jujur kita lihat Pak, blok G itu tidak mana usaha Pak. Makanya itu dibenahi dulu, dibenahi daya tarik yang bagus, sehingga kami mendorong itu enak Pak. Tapi begitu melihat dia balik lagi Pak. Blok sangat tidak manusiawi. Blok kita awal kan? Betul Pak. Kalau kita nah, terus yang tempat-tempat itu supaya pada PKL ini juga punya daya untuk masuk. Kalau itu tempat makanan ya yang belanja itu nikmat gitu. Kalau perlu sekali-sekali kita makan di bersama mereka di kaki lima gitu. Tapi tempatnya harus tanya dulu gitu. Supaya dia juga punya tarik, sampai juga nasinya juga enak gitu. Kalau Bapak yang belum beres, Bapak wali kota sampaikan. Ya banyak Pak, masih kotor, masih air juga itu lancar Pak. Air yang mau masuk itu Iya, jalanan itu yang kemarin Pak wali kota ke sana. Di dalamnya PPU itu Pak yang mau masuk itu yang bikin. Bisa beres cepat nggak? Bisa Pak, sudah ditinjau sebenarnya Pak, jadi mulai ditangani juga mulai keras. Cuma karena kemarin hujan sempat terkenang Pak. Tadi kita kembali sudah mulai dikerjakan. termasuk di dalamnya Pak. Di dalamnya juga bau Pak. Bau udah betul-betul tidak manusiawi. Kalau mereka tidak mau masuk ke situ ya memang tidak mau. Baunya dari Manusiakan dulu gitu. Pokoknya dari RPH dan dia. Ya, baunya dari RPH. Kami iya Pak itu. Kalau sudah dipindahkan terus nanti digerakkan semua kalau perlu Satpol PP yang saya gerakkan membersihkan itu bisa asal nanti di sudah bersih. Nah, jadi sekarang sampai menunggu itu Bapak sosialisasi terus. Baik Pak. Kayak display pinjam diskon bahwa pembeli yang dikena sanksi pidana apa gitu kan? Baik Pak, iya. Di blok itu login kan sudah siap Pak. Atapnya sudah besar. Mereka masukkan dengan dua gerobaknya kan masuk. Iya. Jadi udah gak ada masalah. Udah kita flow kok bawa. Nggak di pasar minggu Pak. Pasar minggu Pak. Yang saya maksud tadi ini tanah Pak. Nah sekarang pasar minggu Pak. Pasar minggu apa? Pasar minggu Udah siap dok. kita bisa Pak. Kita Jadi bantuan Ibu Ratna masukin lagi. Kalau mau yang bagus yang di itu yang di PH silakan. Yang masuk. Tidak ada persoalan Pak. Ya, gitu. Udah bagus. Tapi ini kan siap baik lagi kan? Dia siap keluar Pak. pada nggak siap tuh Iya. konsepnya Itu sudah baru 59. Sekarang udah bergerak. ini memang kan misalnya buah aja. Itu memang kita sudah sepakat dulu Pak. Di bin Pasar minggu yang siang kan udah sempat beres Pak ya. Iya Pak. Nah paksa lagi, nah itu kita bicara yang malam. Ya, baik. Pasar minggu ini nggak keluar lagi. Iya. Mentah lagi Pak. Kalau yang siang sudah Sudah masuk. Kalau siang kita paksa dia masuk. RPH ada. Tiga-tiganya ada. Tidak boleh sisa satu orang pun Pak di pinggir jalan. Jadi tidak beda KTP pun masuk semua di pasar minggu ya. Iya. Ya, jadi pasar minggu Pak, ini Satpol PP itu di wilayah itu secara taktis operasional adalah tanggung jawab wali kota. Tetapi manakala perkuatan tidak cukup, bisa kita tambahkan dari pusat. Baik. Pak Siko Pak. Orang PU sama orang PU nih dua-dua nih. Kita ada 500 Pak. Yang kemarin laporan dari Pak Susi 300 yang lain juga botol lampu. Kita siap untuk malam yang itu Pak di pasar PD Pasar Jaya Pak ya. Yang sebelah sini itu kan dalamnya itu belum begitu bagus Pak, tangga masuk segala Pak. Jadi tadi saya setuju dengan Pak ya, supaya kemarin itu catnya di luarnya aja Pak. Jadi kalau ini bersih, saya pikir kita lebih mudah untuk mendorong masuk mereka. Karena memang ya kalau dari baunya dia masih itu kan orang juga nggak malas ke pasar. Pasar kan juga dia nggak mau biji gitu.
itu di pojokan itu membuang sampahnya ya kita waktu itu sudah Gotnya memang yang di situ got saluran ya di kita depan sudah blok minta itu. ke dinas air itu mengeruk sudah, tapi emang mendalam bau dari rumah sampah gitu juga. Gimana mau untuk sampah? Pindahkan. Saya kalau memang ada lokasi dari sama saya setuju Pak. Bisa dipindahkan nggak? Sekarang otoritas di wilayah itu ada sama di sana kita bisa Pak. Ada lokasi pindahkan tempat sampah daerah. Nanti ada yang standar nasional. Kita cek dulu Pak, kalau untuk pemindahan lokasinya untuk membuat TPS ya. Nah, kalau lokasi untuk pemindahan Iya, itu apa dan pulang. Nah, akan kerja Pak. Standar penyemprotan kendaraan juga secara khusus. Seperti di barat, ada yang standar Pak. Ada mengulangi ini, iya ada satu. Makanya kalau ini kan masalah lahannya kan masalah lahan. Kita yang mau jual rumah gimana dia? Kita begini Pak, kalau sesuai dengan ketentuan kita nggak boleh anggaran kami tidak bisa tanah saja Pak, nggak dijual dengan rumah-rumah. Tapi minimal Pak, kalau manfaatkan ini Pak, Iya minimal itu beli aja rumah dibongkar. Blok A dan Blok B dan RWH. Bongkar dalam di dalam, dari istri atau rumah dijebol-jebolin kan bisa nggak boleh. Enggak, secara ketentuannya, secara aturan mainnya kami boleh membeli tanah hamparan gitu Pak. Oh, sama ada price. Oh, yang nggak boleh ibu habis beli ibu bongkar, kasih terang. Nah bongkar dalamnya aja, WC itu ada apa, kantin. Beli aja untuk rumah dia. Jadi Pak Blok B itu Ibu pakai duitnya kemana? Blok B ini, nah ini yang masuk Pak Blok B sama RWH ini. RWH. Nah, Kan gini aja, waktu itu udah siap Pak Kuku bantu aja Pak, sampai itu masukkan. Yang malam gimana? Malam kalau saya belum beres malam. jadi penempatan PKL siang itu jumlahnya 523 lokasi penempatan di lokasi binaan Blok B, jadi ditambah pasar ya sebagian. Nah PKL malam ini jumlahnya 119 lokasi penempatannya itu satu sudah berapa. Lokasi penempatannya itu Blok A, B dan C, lahan terminal pasar 594 dan SPPU. Jadi kok 119 ini sebagian di terminal, sebagian lagi di Lokpin, sebenarnya selesai Pak. Jadi terminal menampung, Lokpin menampung yang sudah. Pak Camat sama ke Pak Pasar udah lapor pematokan belum? Untuk mungkin garis untuk di Lokpin, di terminal ini Pak Pasar yang kemarin rencananya untuk garis Pak. Sudah saya Pak. Ini sedikit Pak kamar dari Pak Pasar. Jelasin tadi yang diperbaiki sekalian gitu. Iya masih Pak. Pertama nanti saya jelaskan yang kaki 5 siang dulu Pak ya. Yang siang itu sudah kita mulai hari Jumat optimal sudah masuk ke parkiran Blok B Pak. Blok B pasar impres itu Pak. Kita korbankan dengan Blok B Pak. Untuk yang malam Pak, sebetulnya dari 1919 itu sudah ada kan di terminal itu 187 tempat usaha Pak. Yang malam Pak, 8. Nah dengan yang di jalan sisi kiri kanan itu yang untuk jalan buntu Pak, itu juga ada sekitar 600-an. Jadi yang belum ini yang kita belum dorong adalah yang jalan raya Ragunan Pak, dengan pejaten timur itu Pak, depan stasiun. Nah nanti malam rencananya kita akan dorong Pak sama-sama, terutama yang dagang di sini Pak. Kita siapkan itu di lantai 1 Pak, lantai 1 di Blok B. Nah kalau tadi kata Pak Seko belum siap, sebetulnya Pak Seko itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin Pak. Di lantai 1 itu talang datar, talang tegak, dan kami sudah cat, sudah kami garis juga Pak. Di lantai 2, persoalan yang pedagang itu, yang siang itu tidak mau naik ke atas.
mau mintanya malah ada eskalator. Bagaimana nanti perlu dibangun? Itu kan permintaan pedagang banyak Pak sebetulnya. Ada lagi yang perlu Bapak ketahui, mungkin ada SMS ke saya juga, dia merasa paling 24 tahun, 34 tahun tahu pasar di situ. Padahal itu hanya kepentingan yang memojokkan kami di sana Pak, sebagai tim terpadu, mengadu domba kami. Padahal itu semua kami lakukan dengan Pak Sulis ini setiap hari Pak di jalan itu. Untuk jalan bulu Pak mulai hari ini sudah di aspal Pak. Di yang sesuai dengan data Preston itu sudah di aspal Pak mulai hari ini. Mulai dari tempat TPS tadi TPS Pak. Nah, jadi nanti dua sisi itu bagus Pak nanti. Mudah-mudahan pedagang itu nanti kalau yang saya sih sebetulnya sudah tidak ada Pak. Cuman kalau sore memang yang pakai tanpa itu yang ada di gang-gang Pak. Kalau kita mau ambil dia masuk ke gang Pak. Gitu loh Pak. Jadi saya rasa itu Pak nanti malam kami action lagi Pak. Dan yang di sini itu sudah masuk ke PD ada sekitar 12 orang Pak. Sudah mulai masuk ke PD Pak. Yang di depan pasar di depan stasiun kereta ada di Kota Taman. Pak Camat, laporannya pendataan itu kapan bisa masuk terminal? Siapa? Nanti malam. Nah, rencana di malam itu sekitar pukul 9 nanti kita bergerak bareng Pak dengan stasiun juga. Itu yang berhubungan dengan stasiun Pak. Di sini itu kurang lebih 60 yang akan direncanakan masuk ke blok B. Kereta api nggak sekalian bersih Pak. Masuk ke pasar kami Pak. Mumpung gitu Pak. 4 kursi sudah sekalian kereta. Untuk yang kaki 5 kering Pak. Jadi yang rasa kata Pak. Nanti Pak, soal listrik kan udah matikan lampu jalan semua. Dia ngambil dari ruko, toko-toko dia ambil. Itu terus bisa kasih tindakan apa kepada pemilik toko itu kalau listriknya diambil? Iya Pak, kita pakai Pak. Kalau listrik kita pakai PLN kemarin sudah kurang lebih 12 meter Pak. Meter listriknya Pak. Itu kita sudah ambil. Tapi kemarin dari Ramayana pagi sudah ada lagi Pak. Dan kasih sanksi yang punya toko. Pak Andi. Nah ini Pak, kasih tahu PLN yang kasih listrik kepada PKR dicabut listriknya. Kasih PLN bikin surat aja. Jadi kasih edaran kalau Anda mau nyambung listrik keluar maka listrik Anda akan dicabut. Pasti si toko Bapak tempel aja Pak. Belum ke PLN itu Bapak bisa kasih spanduk. Tempel kepada kasih edaran kepada pemilik ruko yang memberikan listrik kepada PKR maka listriknya akan dicabut. Nah, dia bersih. Sama ada dendanya lagi Pak. Dia jual listrik berarti kan. Nah, Pak Camat harus kasih siapa? dinas energi. Termasuk yang di stasiun juga ada Pak. Di stasiun itu ada yang masih yang rencananya bangunan itu mau dibongkar. Masih banyak juga Pak yang akan 2014 akhirnya September akan berlangsung. Nah ini juga ada di belakang itu Pak, untuk sekolah, mitra-mitra listriknya. Mungkin nanti kewenangan itu ada di DIK, ada di NAP. Dan yang malam mohon bantuannya untuk sama-sama dorong ke DIK. Iya Pak. Mohon izin Pak, jadi kalau jalan itu sudah di aspal, berarti nanti kalau sudah jadi seharusnya memang PKL jangan dijalan lagi supaya jalannya nggak rusak lagi Pak. Kalau mau dari Basau itu kan kita rusak karena kan juga itu macam-macamnya ada semuanya semua. Dan bagaimana kalau kita manfaatkan ini lokbik sama terminal ini sehingga nggak membajir. Kalau pagi yang merah. Kalau pagi. Nah kalau terminal sudah siap. Nah sekarang apapun pendapat begitu atau kita masuk. Kita nggak mau tahu, kan hitungan tempatnya cukup. Hitungan tempat cukup langsung dorong. Jadi supaya malam sambil di situ kita data itu barangkali. Iya. Nanti kan di tempat-tempatnya masing-masing. Ini siapa kamu? Gambar besar. Jadi jangan lagi gambar besar pasar itu. Jadi supaya jangan jalan di belakang, tapi di jalan lagi pasar itu. Nanti langsung di terminal sama itu. Sehingga nanti jalan ini nggak satunya nggak terlihat. Karena tugasnya banyak. Belum lagi kita ngomong perniagaan pasar pagi saja. Wah ini Jakarta di sana
Hanya kerja Pak. Nah sekarang Pak yang merah ini Pak. Hanya loh. Yang itu lebih gila ketimbang kolong itu. saya mau bilang kalau ini Pak. Kita pelan-pelan terus semua. Jadi yang merah ini Pak, ini sekarang urat nadi udah jalan nih Pak, termasuk yang kuning. Nah tinggal kalau malam dia kan masih balik lagi yang merah. Apalagi jalannya sudah di aspal, kan rusak lagi nantinya. Nah maksud saya kalau jalan sudah di aspal, mau tidak mau kita dorong aja di belakang terminal Rock ini nih Pak, di sini Pak. Jadi jalan ini nggak boleh sama sekali untuk dagang, tapi terminal plus Rock ini. Cukup Pak. Sama sebelahnya kalau kurang, kan sama Bu itu enggak. Iya sama enggak kan. Enggak sekalian. Nah itu Pak. Jadi maksud saya nanti ditutup aja jalan ini untuk dagang kaki lima, udah nggak boleh sama sekali, tapi boleh di belakang terminal sama Rock untuk yang malam hari. Tapi kalau siang hari pasar plus Rock selesai. Jadi jalannya itu ini tinggal kita jalan. Ada lagi Pak Camat, Pak Lura, apa? Saminggu sebelum izin Pak, saya Lura Pasar Minggu Pak. Orang baru. pindahan kan Pak? Pindahan sebelumnya di Tanjung Barat Lura Pak. Menizin saya tahun 2006 sampai 2008 saya tugas di Pasar Minggu sebagai sekap sekretaris Lura Pasar Minggu. Saya dengan Pak Camat waktu itu saya geser ke Ragunan waktu Lura Ragunan, tetapi saya masih berkecimpung di pasar juga membackup dan geser ke Tanjung Barat, dan sekarang kebetulan saya di Pasar Minggu. Sedikit saya menambahkan dari tadi bahwasanya penanganan Pasar Minggu ini harus terpadu ya. Sekarang begitu saya tugas kembali ke Pasar Minggu, saya sangat awalnya saya sangat berat, tetapi mengingat lihat kondisi di lapangan sudah kompak dari semua jajaran, dari Dishub dengan Pasar Jaya, dengan kecamatan, juga dengan Satpol PP, saya kira ini tidak terlalu berat. Namun memang kita harus secara terbuka kita evaluasi terus berbagai permasalahan yang ada. Yang pertama kunci dari situ Pak, ini adalah ada kepentingan. Kenapa itu pedagang-pedagang itu? Kalau pedagang itu tidak ada perlawanan Pak selama ini. Saya selama ini pagi pun mendorong sendiri pun berjalan. Tidak ada perlawanan dari pedagang. Tapi ini ada kepentingan Pak. Pertama kepentingan lapak. Tahun 2007 waktu itu operasi penertiban lapak 9 truk besar dibakar. Kita razia dibakar. Itu cukup melumpuhkan daripada pedagang Pak. Karena ada oknum di belakang itu yang penjual lapak itu, penyewa lapak. Yang kedua adalah lampu Pak, yang pedagang khusus malam itu lampu kemarin katanya sudah dilaksanakan penertiban dari terpadu, dan barang buktinya masih ada di kelurahan. Sudah 2 kali pihak PLN akan mengambil barang bukti tersebut dengan alasan akan menghapus. Tetapi kenyataannya besoknya malah ada lagi terpasang lagi. Jadi kalau untuk memutus para yang pedagang malam ini adalah tadi dari pertama lapak, kedua adalah lampunya yang harus dirazia. Kami belum berani memberikan karena memang waktu itu saya juga belum tugas di situ, tidak mengizinkan karena PLN selalu seperti itu. Setelah dirazia udah ada, tapi biasanya terpasang lagi. Dan juga lapak ini oknum bawa lapak, oknum TNI ada di situ. Itu mereka, itu harus diputus. Bagaimana penegakan hukumnya di situ? Nah itu harus kooperasi intelijen Pak. Baru ketemu itu. Kalau hanya ini ya main lagi terus gitu. Karena saya udah tanya masing-masing pedagang Pak, satu orang pedagang itu minimal 20.000 Pak untuk mereka. Lampu itu 12.000. Belum lapak sekian, bangku aja ada nilainya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya sekarang sudah melakukan pendekatan sambil mendorong pedagang, sambil bersosialisasi. Sosialisasikan bahwasanya bagaimana caranya mereka itu dimanapun pedagang tetapi bersih tadi. Dan saya ada beberapa pedagang sudah mau menurut Pak. Ini sambil melakukan penataan, kami sosialisasi. Ya. Nah terus yang ketiga berkaitan dengan Lokpin Pak, Lokpin yang UKM Pak, gitu ya. Memang ada kendala tadi seperti sesuai dengan gambar masih ada rumah warga.
itu yang di tengah itu, yang sekarang dipergunakan untuk penampungan ya Bu Ratna ya. Itu masih ada rumah. Itu sebetulnya kalau mereka dia mau jual daerah. Iya Pak. Iya Pak. Kalau itu dibebaskan Pak, itu mau izin saran saya untuk parkir Pak di situ. Supaya Bapak tanya aja Pak, sekarang dia mau jual berapa? Bayar Faisal Bu, bisa bayar. Nanti bacanya Pak Camat Pak Lurah. Kalau bisa minggunya laporkan dia mau jual berapa, jual rumah itu. Siap Pak. Ya kita bebas saja kita bayar. Siap, karena tadi itu lokasi binaan di lokasi itu sudah sangat luas Pak ya. Dulu pernah ditamping beberapa kali upaya-upaya dilakukan. Nah ini mungkin ke depan kalau memang itu sudah dibebaskan, lahan itu tidak dipakai kali untuk parkir sehingga ada arus pembeli itu ke sana ke belakang sehingga pedagang bisa menempati pada lokasi-lokasi binaan itu. Setelah itu dibagi, diatur. Baru di luarnya penegakan hukum dengan Satpol PP dengan aparat kita yang nomor keluar yang menjadi kita dorong terus Pak seperti itu. Di samping itu adalah sambil pembenahan daripada Pasar Jaya yang sudah dilakukan, sudah mulai dari bawah kemarin 38 sudah masuk, tinggal di lantai 1, lantai 2 sudah ditapik. Dan memang para pedagang itu keinginannya yang memang sulit Pak kalau dimasukkan kalau kita tidak tegas. Jadi tinggal ketegasan kita aja menegakkan hukum sambil pertama yang penting kita menyiapkan lokasi. Jadi saya kira itu Pak sedikit gambaran yang kita sampaikan berkaitan dengan di Pasar Minggu. Dan ke depan kami khususnya dari kelurahan dengan kecamatan akan mensosialisasikan baik secara langsung, secara lisan kepada pedagang tentang bagaimana menjaga kebersihan, begitu juga tentang mereka bisa menyadari menempati lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Tapi Pasar Minggu, Pak, simpulan kita Pasar Minggu kita anggap selesai Pak ya. Dorongnya sama, nanti tugaskan Ibu Ratna, pasar, Pak Buku, bantu, Pak rumah 2 itu kita beli, kita bebaskan. Yang malam kasih edaran, yang listrik tadi bisa kita cabut. Pak Deskogar Pak, kita tinggal bantuannya Pak. Ya jadi kita kadang-kadang susah juga. Ya. Terima kasih Pak. Baru. Ya, saya kira yang pasar itu boleh jalan Pak. Itu yang warga yang mau jual itu Pak. Sebenarnya sudah siap Pak. Untuk mediasi tinggal ketemu Bu Ratna nanti Pak. Dia mau jual berapa Pak? Ya itu ngomongnya nanti ke Bu Ratna lama-lama Pak. Besok boleh. Boleh. Besok. Kalau waktunya Bapak aku itu kan tidak bilang dari Ratna. Ketemu saya buat rumah lagi situ buat ruko aja. Biar jadi buat parkir. Terima kasih Pak Bagus. Itu sekali teman-teman Mas Amin jalan. Saya sudah ketemu GM-nya PLN Pak. Pak Pasar Minggu Pak, ini soal listrik PLN. Saya sudah ketemu GM-nya PLN, termasuk Tanabang juga. Nah, dia di negara. Kalau ada oknumnya yang bermain, tolong dicatat, kasih saya namanya. Saya mau bawa langsung ke GM-nya. Karena GM-nya sudah agak emosi ke saya. Kalau ada 7 hari ini, besok saya pecat katanya. Jadi tolong saya dikasih namanya di Tanah Abang di mana nanti saya ketemu langsung ke GM-nya. Supaya listriknya tidak bolak-balik 2 hari ini yang ulang itu. Itu aja barangkali Pak. Sekarang kami tidak bayar. Boleh. Ya, pasar itu silakan. Jadi orangnya di jalan Pak, tapi jangan cerita Pak. Supaya kita tidak nanti Pak. Aman. Di pasar Dari negara karena jamnya sudah jam 8. ada Pak Yudi atau Pak Taufik sudah masuk. Pertama yang kita sudah pada saat saja, antrian sudah berkurang, antrian kendaraan masuk pasar masker masih terjadi. Ini Pak Info, jadi diperlukan buat untuk pasar masker masih di dalam. PKL cukup tertib, tidak tukang jalan, tapi diperlukan lokasi penampungan PKL. Alternatifnya gedung SNPN 14 di Pak Yudi di sini. Terus lokasi-lokasi parkir, gedung dan lahan parkir yang tersedia sudah mulai dimanfaatkan. Jadi peningkatan pada intensitas PBB. Ini rada ringan Pak. Tinggal masalah PK5-nya ada penampungan.
Lanjut. Dari Pak Jatinegara 16 Juli ini artinya kemarin Selasanya rapi lah ya. Kalau ini bukan siang makan malam Pak, namanya Pak. Kondisinya tertib. Ini rapi Pak. Rapi. Nah ini depan pasar masker masih terjadi antrian. Perlu dipasang display elektronik ketersediaan berapa? Dia di Pak murah itu Pak. Pak Manor apa? Lanjut. Nah ini Pak, alternatif lokasi penampungan PKL Kabupaten Jatinegara atau pindah merelokasi SMP 14 dinas pendidikan bagaimana? Jadi di sini ada dua Pak, SMP 14 dan yayasan. Nah ini PK 5 yang berada di pinggiran jalan ini kalau bisa masuk ke sini lumayan juga. Itu apa yang ini ada yang PLN yang udah tua. Sebenarnya udah kasih masuk lagi karena dibutuhkan. Yang dua. Kemarin PLN udah menyatakan nggak bisa. Jadi sudah kasih masuk. Lanjut. Jadi SMP 14 Pagi dan SD Bali Master 03 Petam itu keterangan Camat Jatinegara menurut pengamatan di lokasi tersebut sudah tidak nyaman dan representatif untuk kegiatan belajar mengap dan umum. Kepala sekolah juga sudah mengajukan untuk direlokasi ke dinas pendidikan. Keterangan Wali Kota Jakarta Timur di Rawabuaya ada lokasi yang cukup bagus untuk dibangunkan sekolah sehingga SMP 14 bisa dialihfungsikan menjadi lokasi penampungan dagang. Ini sekolah katanya itu cagar budaya Pak ya? Udah ada gedung tua gitu Pak di dalam lokasi sekolah itu. Nanti bisa, maksudnya sekolahnya nggak perlu kita bongkar dan hanya bongkar plastik di tempat maaf, saya mewakili, saya kepala sekolah SMP 14 Jakarta. Iya, yang saya ketahui memang kemarin ya, jadi sudah banyak yang media yang masuk ke elektronik maupun media cetak, termasuk mewawancarai saya tahu gitu ya. Kemudian yang diketahui dari gedung ya Pak ya, gedung inti itu memang bangunan tua Pak. Jadi gedung inti itu bangunan tua. Cuma di situ memang dikatakan museum juga tidak ada SK-nya, ya. Kemudian di sekitar bangunan inti yang dimana di dalamnya ada ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah dan TU itu dalam satu bangunan. Satu bangunan itu adalah bangunan tua, yang memang sudah sangat lama berdirinya. Kalau SMP 14 kan dari tahun 1958 Pak. Gitu. Nah bangunan tua yang inti itu, yang bangunan tua itu terbelah menjadi dua Pak. Gitu bangunannya itu satu bangunan. Yang sayap ke sebelah kiri itu adalah SMP 14 Jakarta, yaitu untuk ruang guru, ruang kepala sekolah dan TU. Nah yang sebelah kanannya adalah Darul Mukminin Buya Nikosasi. Ya tapi bangunan yang kanan itu, yang satu bangunan itu masih dipakai ruang-ruang kelas Pak. Gitu. Jadi kalau SMP 14 Jakarta ruang belajarnya di sekitar sebelah kirinya itu sampai ke arah belakang. Nah, artinya kalau kita ambil alih, misalnya sekolah SMP 14 sudah siap di Rawamangun. Udah saya pindah. Jauh nggak dari Rawamangun ke situ? Begini Pak, saya kan sudah mengadakan rapat juga Pak di sekolah, cuman yang saya laksanakan rapat itu masih seputar komite sekolah. Sudah saya undang, kemudian orang tua keberatan katanya saya baca. Enggak, kemarin kalau orang tua yang diwawancarain itu dari koran Metropolitan itu adalah orang tua SD dari Bali Master. Tetapi yang diwawancarai oleh Metro TV adalah saya, kepala sekolah SMP gitu Pak. Jadi nggak klop ya. Kalau untuk SMP 14 Jakarta, kami sudah sepakat, bahkan saya membawa tanda tangan dari semua guru. Kita tidak keberatan untuk direlokasi. Cuman harapan kami itu menginginkan SMP 14 Jakarta itu menginginkan gedung yang baru Pak. Gedung yang baru tidak di Rawabunga. Rawabunga agak sempit Pak. Di Rawabunga itu sempit. Nah keinginan kami itu yaitu Pak, nah saya juga sudah keliling-keliling ya Pak ya ke sekolah tetangga, yaitu di SD Utan Kayu 23. Di mana SD Utan Kayu 23 itu Pak ya, itu di kecamatannya Matraman Pak. Halamannya sangat luas, SD-nya masih baru atau udah tua? SD-nya sudah agak lama dan rombonnya sedikit Pak, jadi hanya 6 kelas. Pak Taufik, iya Pak. Bangun di situ bisa nggak? Udah bisa. Kalau bisa di 14 rombongan ini ada 12 rombongan belajar. Kemudian SMP 62 ada 16 rombongan belajar. Dalam satu pengelolaan SMP biasa dikelola ada juga yang sampai 28 seperti halnya kalau di SMP 14 dan 62 digabung. Dan satu lagi kalau yang seperti disampaikan ini memang ada Pak SD di 23 Utan Kayu, namun
dengan sistem penerimaan peserta didik baru kita ini, barangkali dua-duanya perlu dilakukan, Pak. Jadi yang 14 ini direlokasi atau peserta didiknya yang di Kecamatan Matraman, Jatinegara itu digabung dengan SMP 62 sehingga tidak merugikan masyarakat dengan sistem zonasi yang kita lakukan. SMP 14 kita bangun lagi, Pak. Jadi dengan demikian malah kita menambah daya tampung sekolah. Setuju, Pak. Yang penting kan ibu guru, bapak guru kan maunya kan ke hutan kayu. Sudah bangunkan SMP 14 di sana, gabung dengan SD-nya, Pak. Jadi ada SD dan SMP di satu lokasi. Kebetulan di Rawabunga juga kita di Rawabunga itu lebih kondusif. Lebih kondusif karena di situ ada kompleks sekolah, ada SMA 54, ada SMP 62. Hanya bangunannya berarti harus direhab total supaya bisa menampung 28 rumah belajar masyarakat di Kecamatan Jatinegara tidak dirugikan dengan sistem zonasi yang kita lakukan. Begitu juga dengan SD Bali Master, Pak. Yang 03 ini kita gabung dengan Bali Master 01, 02 yang kita progres. Tapi dengan catatan barangkali ada dua hal, ada satu hal, Pak, di ketiga lokasi yang kita inginkan ini, baik nanti di Rawabunga maupun yang di Polres dan juga yang di Hutan Kayu, berarti kita merancang bangun sekolah yang total dan baru bisa digunakan tahun depan mulai dibangun dan tahun 2015 baru bisa dipakai. Gini, Pak, Bapak jangan gunakan yang metode biasa di Sistem 1, Pak. Bapak bisa langsung tender rancang bangun. Jadi sambil dia sambil dia kerjakan, dia cepat. Kalau dengan cara itu, saya kira kalau mulai dari sekarang, tapi pasti mundur supaya tender dia ini, Pak ya. Ada satu situasi kondisi Pak Wagub karena berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Memang biasanya kita membangun sekolah itu baru bisa dilakukan pada bulan Juli. Ketika bulan Januari sampai bulan April ada ujian nasional dan kenaikan kelas. Jadi barangkali itu yang juga perlu kita pertimbangkan sehingga pembangunan benar-benar baru bisa dilakukan seperti halnya tahun sekarang. Penghapusan aset baru bisa kita lakukan bulan Juni setelah sekolah tidak masuk, bulan Juli kita lakukan dan sampai Desember bisa berjalan. Ya, tapi maksud saya setuju, Pak. Maksud saya tahun depan tuh rancang bangun, kita sudah ada dokumennya. Jadi tidak boleh lagi bangun sekolah itu pakai ekstinsan dan dimasukkan dalam KUHP kita masih bodier sedang. Dan kita harapkan 2015 sudah pakai, Pak. Izin untuk yang yayasan tadi itu, Pak, kami juga membutuhkan informasi sebetulnya seberapa jauh status bangunannya, karena kalau memang itu merupakan hak milik tentu kita harus mengganti, nanti kita carikan pengganti. Ini kamu jual ya? Kamu jual ya? Iya, kamu jual. Kalau nggak mau jual biarin aja. Oke, Pak. Kalau yang saya tahu, Pak, punya itu menganggap karena apa? Karena katanya kalau saya menjual, saya tidak akan kuat lagi untuk membeli tanah. Iya, kayak gini udah usah jual. Jadi dia bantu bayar anak miskin, biarin aja. Yayasan itu tidak usah kita ganggu. Nah sekarang pertanyaan saya ke Pak Bu Ratna. Atau izin Bu Pak, salah satu bentuknya bisa kompensasi juga ketika ada SD lain yang mirip dengan Hutan Kayu tidak ada peminatnya sedikit gitu Pak. Kemudian kita gabungkan dengan sekolah lain. Nanti kami akan mencari kalau memang, tapi ini tentu tidak mudah. Kalian kan tidak tahu, kan bicara sama saya di sini. Ini warisan orang tua, yang merasa sosial. Ya saya kira, janganlah. Ini juga, saya kira, jauh saya ganggu lah. Saya kira, makanya yang penting sekolah itu tidak perlu dibongkar kan, tinggal dirubah jadi blok-in kan. Tidak perlu bongkar kan, hanya bongkar-bongkar kelas itu dagang aja kan. Kayak dinding-dindingnya dibolongin, dindingnya dibolongin supaya ada angin apa gitu loh. Bisa ya? Ya udah, berarti kan Pak Wali yang namanya permanen itu istilahnya selesai, tapi berarti PKR kita sudah lakukan sekarang gitu Pak. Ya. Kalau Wali bilang ini bisa selesai, ini bisa jadi permanen. Nah permanennya 2015. Siap. Berarti oke ya. Sekarang belum bisa, sekarang yang lakukan yang apa adanya sudah. Sekarang udah jalan kan? Cuma permanennya nggak bisa. Baik Pak, kalau PK 5 sudah mengadakan masuk mengganggu persediaan. Masuk ke sini, push and pull dan itu yang akan bagus sekali. Ini yang belum cukup, yang penting yang di dalam yang keluar lagi. Iya. Ada. Nah itu sudah Pak. Jadi selesai Pak. Tiga hal. Ya. Nah PGJ sudah PGJ nggak bisa dijual. Kalau yang mau beli baru. PGJ nggak
Kemudian sampai ke 5 juga. Akan bawahnya itu pakai 5 semarang. Ini bawahnya Pak Izin. Tadi kebetulan ketemu di tangga dengan Pak Madeta tadi, rupanya beliau punya keinginan yang sama dengan kita Pak. Bangunan sebelah barat yang yang sekarang menjadi ruko-ruko, beliau juga berkenan mungkin nanti Pak Madeta nanti berikan jawaban kepada Wagub, bisa dibongkar katanya Pak untuk area parkir dan penataan kaki 5 dan menampung sebagai itu stasiun kereta. Ya stasiun kereta ke barat ya Pak. Bagus Pak. Jalan dengan programnya Pak Madeta Pak. Gimana Pak? Jadi mungkin gini Pak, kami sedang membicarakan biaya itu karena bangunan itu sudah cukup tua dan memang umum kelihatannya kita mau katakan kalau terjadi obrolan dengan Pak Camat di tangga, apakah memang kereta api juga punya konsep ke arah sana? Itu saya belum bisa berikan jawaban pasti. Yang pasti bangunan ini memang harus akan kami segera difazi. Cuma lahan yang di bawahnya itu kan seperti apa? Ini yang perlu saya informasikan kepada pimpinan. Tapi kalau saya kira apa yang menjadi usulan dari Pemda tidak menjadi tidak berarti untuk di sini bisa diusulkan dan sebetulnya nanti akan disampaikan dengan kami. Apa yang kalau itu bisa dilakukan oleh kami dan itu lebih baik untuk kepentingan umat. Saya kira itu akan Itu negara kualitas saya lakukan sekalian. Ini sekarang memang di jalan berarti lebih lancar Pak ya. Tidak terlalu banyak lagi, ini hanya 1-2 yang mau saya agak ini melihat trotoar itu jadi tempat parkir. Jadi motor dan mobil itu parkirnya di trotoar sekarang, sehingga pejalan kaki pejalan lagi. Saya khawatir itu nanti ada masalah-masalah. Nggak parkir motor nanti angkut ya. Jadi mulai dari setelah Polres sampai ke Buah itu dan setelah PGC sampai ke Simpang 3 itu penuh dengan motor dan mobil yang parkir di trotoar. Saya pejalan kaki saya sambil lewat aja ya. Kemudian barangkali Pak ini saran kepada Bapak aja mungkin ke Pak Wagub terutama kalau bisa Pak kalau bisa isu ini kan barangkali bisa diangkat ke tingkat Forpinda nggak Pak? Agar supaya kita bisa menjaga sustainability-nya, keberlangsungannya, isu penertiban seperti ini tadi kan kalau bisa dipenjarakan dan sebagainya. Saya punya masukan ke Bapak secara rutin dibahas di tingkat Forpinda. Jadi biar semua pimpinan daerah ikut bersama-sama kita. Kalau memang diperlukan ada pos-pos tertentu yang selama ini oleh DDN itu suka di-cut, nanti bersama-sama mungkin kita bisa memberikan penjelasan kepada tim evaluasi anggaran di sana agar supaya ini bisa berjalan terus pada tidak di masa jabatannya Bapak. Iya, jadi masuk di Forpinda Pak. Jadi misalnya kepolisiannya juga sudah rutin, tidak perlu lagi periodik seperti itu, tapi sudah menjadi tugas pokok dari kita bersama-sama gitu. Kira itu barangkali Pak. Isunya tidak. Sekarang kan isunya hanya di tim kita aja Pak. Dikasih Bapak nanti teman-teman dari Polda bisa membantu rutin gitu. Kalau 3 ini berhasil, selanjutnya Pak Mustono udah bisa jalan. Kita aja barangkali. Terima kasih banyak Pak. Sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Adik.